warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabrina Octavia akan menjelaskan tentang modul 3 dan 4 yang berjudul penentuan tujuan materi presentasi dan materi serta cara pembuatan notulen atau pertemuan. Penentuan tujuan dan materi presentasi. 1. Definisi penentuan tujuan dan materi presentasi adalah tujuan presentasi memberikan sebuah informasi mendalam mengenai sebuah topik, meyakinkan audiens mengenai sebuah ide atau pendapat tertentu, atau menginspirasi dan memotivasi audiens. Selanjutnya, nomor 2 adalah tujuan dan fungsi tujuan materi presentasi. Tujuan presentasi adalah menyampaikan informasi, dan fungsinya adalah menyesuaikan materi agar pesan diterima dengan baik dan komunikasi berjalan efektif. A. Analisis audiens. Melakukan analisis terhadap audiens sama pentingnya dengan menyiapkan materi, menentukan tujuan serta mendesain slide. B. Manfaat audiens. Dengan dilakukannya analisis terhadap audiens, presenter dapat menyajikan presentasi yang terbaik karena presenter dapat menyusun materi yang akan ditampilkan sesuai dengan harapan audiens. C. Penentuan tujuan presentasi. Tujuan utama dari sebuah presentasi adalah audiens dapat manfaat dan materi yang disampaikan oleh presenter. Dan yang terakhir ada perhitungan waktu presentasi. Menghitung waktu presentasi merupakan salah satu langkah penting dalam perencanaan presentasi. Selanjutnya ada B. Tata cara pembuatan notula rapat atau pertemuan. 1. Definisi cara pembuatan notula rapat atau pertemuan adalah mengenai jalannya persidangan atau rapat, serta hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 3 dan 4, yaitu strategi menyusun teks visual dan narasi yang efektif. Mengapa materi pendukung itu penting? Yang pertama, memperkuat dan menggambarkan poin-poin inti pesan kepada audiens secara visual. Elemen pendukungnya terdiri dari teks, grafik, foto, video, dan contoh nyata. Aturan emas membuat teks slide. 1. Ringkas. Jangan terlalu banyak teks. PowerPoint sebaiknya hanya berisi poin-poin inti. 2. Fokus. Satu topik bahasan pada satu slide. 3. Visual. Menggunakan warna cerah, font yang mudah dibaca, dan dipastikan semua objek sejajar. Kekuatan pembukaan presentasi. Tujuannya agar audiens memahami tujuan, mendapatkan gambaran umum, serta membangun motivasi dan rasa ingin tahu. Teknik membuka yang menarik. 1. Sampaikan maksud dan tujuan secara langsung. 2. Gunakan pertanyaan atau cerita. 3. Tampilkan fakta, data, dan kutipan tokoh terkenal. Prinsip desain slide atau grab. Sederhana, teks ringkas tanpa bold point berlebihan. Kontras, menciptakan perbedaan antara elemen agar pesan kunci mudah ditemukan. Pengulangan atau repetition. Konsisten, desain agar slide terlihat harmonis dan profesional. Penjajaran, alignment. Mengatur posisi elemen agar rapi dan saling terhubung secara logis. Menggunakan grafik untuk data. Fungsi grafik menjelaskan perkembangan data secara singkat, teliti, dan komparatif. Jenis-jenisnya seperti bintang atau garis dan lingkaran. Kita jelaskan di bintang dulu. Bintang menekankan perbedaan tingkat nilai. Garis menggambarkan tren atau perkembangan dari waktu ke waktu. Lingkaran menunjukkan persentase dan total keseluruhan. Fungsi video dalam presentasi. Audio visual sebagai media untuk motivasi atau menginspirasi audiens. Kegunaan sangat efektif untuk materi edukasi, promosi, atau menjelaskan masalah dan solusi secara lebih teliti atau lebih hidup.
Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 4-nya. Persiapan materi strategi dan strategi presentasi. Penyusunan slide yang efektif. Teks dan visual, gunakan poin-poin inti satu topik per slide. Font yang jelas dan pastikan objek sejajar atau align. Prinsip desain atau CRAB. Fokus pada kesederhanaan, kontras yang kuat, pengulangan atau repetition untuk konsistensi dan penjajaran atau alignment yang rapi. Kekuatan atau pembukaan. Kekuatan pembukaan. Fungsi, membangun motivasi, menjelaskan tujuan, dan memberikan gambaran umum materi. Teknik, gunakan pertanyaan, cerita atau kisah, fakta data menarik, atau kutipan toko. Elemen pendukung. Grafik, gunakan grafik batang atau perbandingan, garis atau tren, atau lingkaran presentasi untuk menyajikan data secara teliti. Video, media audiens visual untuk motivasi, mengedukasi, dan promosi. Teknik penyampaian. Teknik, menyiapkan struktur logis, gunakan pertanyaan untuk melibatkan audiens, dan sisipkan humor yang relevan untuk mencairkan suasana. Sekian dulu presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Fauziana Fanda, nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang ruang lingkup notula rapat atau pertemuan. Definisi notula rapat atau pertemuan. Apa sih notula rapat itu? Notula rapat adalah catatan resmi yang dibuat selama rapat berlangsung. Notula berisi seluruh hal-hal penting yang akan dibahas, mulai dari daftar hadir, waktu dan tempat pelaksanaan, jalannya diskusi, hingga keputusan dan tindakan yang harus dilakukan setelah rapat. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi notula. 1. Sebagai bukti tertulis, membuktikan bahwa rapat benar-benar dilaksanakan. Mencatat peserta yang hadir, mencatat keputusan dan hasil pembahasan, menjadi dokumen pertanggungjawaban kepada atasan. Yang kedua, sebagai panduan pelaksanaan, menjadi acuan dalam menjalankan keputusan, mencatat tugas dan penanggung jawab, mencatat batas waktu pelaksanaan, menjadi referensi untuk rapat berikutnya. Ketiga, sebagai tolak ukur pengambilan keputusan, mencatat pendapat dan argumen peserta, menyediakan alasan atau latar belakang keputusan, menghindari kesalahpahaman, membantu mengevaluasi keputusan selanjutnya. 4. Sebagai sumber informasi yang kredibel, mencatat fakta dan kejadian secara objektif, menjadi sumber informasi resmi organisasi, memberikan informasi kepada anggota yang tidak hadir. Yang terakhir, sebagai pelindungan hukum, dapat dijadikan bukti tertulis apabila terjadi sengketa, membuktikan keputusan yang telah disepakati, menunjukkan kepatuhan kepada aturan dan prosedur. Berikutnya ada dua jenis notula rapat. Yang pertama, notula harfiah. Notula harfiah ditulis kata demi kata sesuai pembicaraan, sedangkan notula rangkuman berisi tentang poin-poin penting dalam rapat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Anggia Putri, absen 26. Saya di sini akan mempresentasikan modul 4 bagian B, pembuatan notula rapat atau pertemuan. Yang pertama, langkah-langkah notula rapat. A. Menyiapkan agenda rapat. Contohnya, menyiapkan agenda rapat sebelum rapat akan dimulai. Yang kedua, mencatat kehadiran di dalam notula rapat agar kita tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, dan kita juga tahu siapa yang memimpin rapat pada hari itu juga. Yang ketiga, mencatat Yang ketiga, mengikuti struktur berdasarkan agenda, yaitu mencatat poin-poin penting yang berdasarkan pembicaraan sesuai urutan notula agar notula itu rapi dan tidak melompat-lompat. Setelah itu ada format notula rapat. Yang pertama, judul notula atau rapat, nama rapat, terus judul atau koordinasi bulanan. Yang kedua, tempat dan waktu, agar kita tahu rapat itu di mana dilakukan dan kapan rapat itu akan dilakukan. Yang ketiga, tujuan rapat, alasan mengapa rapat itu dilakukan. Daftar nama-nama yang terlibat. Yang terakhir, pembahasan. Bagian inti yang menjelaskan berisi jalannya diskusi, usulan, dan kesepakatan atau keputusan yang telah diambil. Setelah itu modul 4 yang bagian C, penyimpanan dan distribusi notula rapat atau pertemuan. Penyimpanan dan distribusi notula rapat atau pertemuan. Penyimpanan notula rapat atau pertemuan. Yang pertama, penyimpanan secara fisik. Disimpan di dalam bentuk cetak atau hard copy di dalam map atau lemari arsip. Yang kedua, penyimpanan digital, disimpan di dalam bentuk file PDF atau Word di komputer atau cloud storage agar kita mudah mencari dokumen kembali. Yang ketiga, pengaturan keamanan. Kita memberikan hak akses hanya untuk orang tertentu agar akun-akun kita, rahasia kita tidak mudah terbongkar. Organisasi. Yang keempat, organisasi berdasarkan tanggal atau topik. Pengarsipan yang rapi memudahkan pencarian dokumen lama di masa depan. Setelah itu, distribusi melalui email. Ada keuntungan dan kerugiannya. Yang keuntungan, mudah diakses. Yang kedua, kecepatan dan efisien. Yang ketiga, penggunaan lampiran. Kerugiannya yaitu yang pertama, terbatasnya ukuran file, risiko spam dan filter email. Yang ketiga, tergantung pada akses internet. Setelah itu, distribusi melalui jasa pos atau kiriman kilat. Ada keuntungan dan juga kerugiannya. Keuntungannya, jangkauan sangat luas. Bisa keluar kota, keluar negeri, dan memberikan kesan formal. Kerugiannya yaitu pengiriman lebih lama, ongkos kirimnya juga lebih mahal, dan sangat bergantung pada pihak ketiga yaitu kurir. Setelah itu, distribusi melalui faksimiles. Keuntungannya yaitu kemudahan penggunaan, kecepatan pengiriman, dapat diakses oleh penerima. Yang keempat, format asli yang dipertahankan. Kerugiannya, keamanan dan privasi. Yang kedua, bergantung pada mesin kualitas atau mesin fax. Yang ketiga, terbatasnya ukuran dan panjang dokumen.
Ya, ada cara distribusi melalui notula facsimile. Yang pertama, persiapkan notula rapat. Yang kedua, identifikasi penerima notula. Yang ketiga, gunakan mesin facsimile. Yang keempat, kirim notula. Yang kelima, verifikasi pengiriman. Yang terakhir, konfirmasi penerimaan. Yang terakhir, distribusi melalui jasa petugas atau kurir perusahaan. Pelacakan dan konfirmasi pengiriman. Yang kedua, penanganan dan pengemasan profesional. Yang ketiga, kendala dan kecepatan pengiriman. Yang keempat, jaminan keamanan dan kerahasiaan. Kerugiannya yaitu terbatasnya cakupan geografis. Yang kedua, ketergantungan pada pihak ketiga yaitu kurir. Yang ketiga, biayanya lebih tinggi daripada metode-metode lainnya. Yang terakhir, keterbatasannya waktu di perjalanan. Terima kasih.